Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Inilah beban Paulus ingin bertemu dengan jemaat Filipi. Seperti dikatakan mulai ayat pertama pasal 2, bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, kasih mesra. Lalu Paulus minta supaya jemaat Filipi bersatu dengan rendah hati. Lalu diberi contoh kerendahan hati itu Yesus Tuhan kita yang mati sebagai penjahat tapi untuk menebus dosa kita, tapi sebagai contoh kerendahan hati. Kemudian contoh kedua kerendahan hati adalah hidup Paulus yang darahnya rela dicurahkan sebagai korban untuk ibadah iman jemaat Filipi. Dan sekarang contoh berikutnya adalah Timotius rendah hati karena di atas dikatakan tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Jadi ini contoh rendah hati, bahwa untuk melayani jemaat rendah hati satu dengan yang lain, supaya mementingkan orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kemudian keyakinan Paulus setelah memberi contoh lalu kemudian mengirim Timotius, ini contoh orang rendah hati juga, supaya mereka sehati sepikir, rendah hati, satu tujuan. Lalu Paulus percaya bahwa dia sendiri akan segera datang bertemu untuk saling menguatkan iman, saling memberi nasihat, penghiburan, ada persatuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Itu yang menyukakan hati Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara, jemaat Filipi telah diberi contoh hidup rendah hati. Yang pertama, yang utama memang Tuhan Yesus, yang kedua adalah Paulus, dan yang ketiga adalah Timotius. Mari Bapak Ibu Saudara kita rendah hati, menganggap diri kita lebih rendah dari orang lain, atau menganggap orang lain lebih utama dari kita sendiri. Ini sulit bukan? Tapi mari kita mencoba hari ini. Pada waktu Bapak omong-omong, coba dengarkan. Pada waktu diskusi, coba dengarkan mereka bicara dulu. Jangan kita banyak bicara. Itu mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Mari kita berdoa untuk melakukan itu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan contoh hidup rendah hati, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang mau turun menjadi manusia,
jadi hamba dan mati seperti seorang penjahat untuk kami. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Paulus yang merelakan hidupnya semata-mata untuk pelayanan, melayani jemaat Filipi. Demikian juga Timotius yang sangat memperhatikan kehidupan jemaat Filipi dan bukan kepentingannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami bisa hidup rendah hati, mementingkan orang lain lebih utama dari kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.